Rahasia keberanian 5 detik, ubah hidupmu, mulai hari ini. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di sesi bedah buku yang akan mengubah cara kalian melihat tindakan dan keberanian dalam hidup. Saya, sebagai seorang psikolog berpengalaman, sangat antusias untuk membagikan intisari dari sebuah buku yang sangat kuat dan transformatif, Aturan 5 Detik, Mengubah Hidup, Pekerjaan, dan Keyakinan Diri dengan Keberanian Sehari-hari. Saya tahu, membaca atau mendengarkan ringkasan dari begitu banyak bab mungkin terasa panjang. Tapi percayalah, setiap bagian dari penjelasan ini sangat penting untuk kalian pahami secara utuh. Jika kalian menyimak dari awal sampai akhir, kalian tidak akan salah mengartikan esensi dari buku ini dan yang terpenting, kalian akan tahu persis bagaimana cara menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan nyata kalian di Indonesia. Jadi, siapkan diri kalian, fokuskan perhatian, dan mari kita mulai perjalanan memahami kekuatan sederhana yang bisa mengubah segalanya. Bagian 1, Fondasi Keberanian, Bab 1, Bab 4. Bab 1, 5 detik untuk mengubah hidupmu. Pemahaman saya, di bab ini, kita diajak memahami bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari hal kecil, bahkan hanya dalam 5 detik. Penulis ingin kita sadar bahwa seringkali, kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kemudian otak kita mulai mengganggu dengan keraguan, ketakutan, atau alasan-alasan lain. Aturan 5 detik adalah alat sederhana untuk melawan godaan menunda-nunda itu. Contoh atau penerapan. Begitu kita punya insting atau keinginan untuk bertindak demi mencapai tujuan, kita harus segera melakukan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bergerak secara fisik. Kalau tidak, otak kita akan langsung mencari cara untuk menghentikan kita. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, niat mau mulai olahraga pagi. Pas alarm bunyi, ada suara kecil di kepala bilang, "Duh, masih ngantuk." Saat itu muncul keinginan menunda. Langsung saja dalam hati bilang, 5, 4, 3, 2, 1 go. Langsung bangkit dari tempat tidur atau pakai sepatu lari. Saran untuk teman-teman di Indonesia, kalau ada ide bagus atau niat baik yang muncul, jangan dipikir terlalu lama. Langsung terapkan hitungan 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bergerak. Keberanian itu nggak perlu nunggu momen besar. Kesimpulan dan intisari penting, keberanian itu bukan sifat bawaan, tapi kebiasaan yang bisa dilatih. Yang paling penting adalah bertindak segera saat insting baik muncul, sebelum otak mulai menunda. Bab 2, Bagaimana Aturan 5 Detik Bekerja. Pemahaman saya, bab ini menjelaskan kenapa aturan sederhana ini efektif. Ini berhubungan dengan cara kerja otak kita, khususnya korteks prefrontal yang bisa jadi rem kita. Aturan 5 detik ini melompati rem itu dan langsung mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab untuk bertindak. Contoh atau penerapan. Saat kita menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, kita mengalihkan fokus dari pikiran-pikiran negatif atau alasan menunda. Ini seperti menekan tombol restart pada otak kita. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, harus presentasi tapi cemas. Jantung berdebar, pikiran kalut, gimana kalau salah ngomong? Saat cemas itu muncul, coba terapkan 5, 4, 3, 2, 1. Langsung ambil napas dalam-dalam, langkahkan kaki maju, dan mulailah berbicara. Saran untuk teman-teman di Indonesia, ketika merasa ragu atau takut, gunakan hitungan mundur ini sebagai trik sederhana untuk mengelabui otak agar langsung bertindak. Ini efektif melawan kebiasaan menunda dan rasa cemas. Kesimpulan dan intisari penting, aturan 5 detik bekerja dengan mengganggu pola pikir penundaan dan ketakutan, serta memicu area otak yang bertanggung jawab untuk bertindak. Ini tentang bertindak meskipun kita merasa takut atau ragu. Bab 3, Aturan 5 Detik dan Diri Sejatimu. Pemahaman saya, bab ini membahas bagaimana aturan 5 detik bisa membantu kita menemukan dan mewujudkan diri kita yang sebenarnya. Seringkali, kita punya impian atau keinginan yang dalam, tapi terhalang oleh keraguan atau kritik diri. Aturan ini membantu kita mendengarkan suara hati yang paling dalam. Contoh atau penerapan, insting atau suara hati yang menyuruh kita bertindak positif itu adalah diri sejati kita yang berbicara. Aturan 5 detik membantu kita menghargai dan mengikuti insting tersebut.
Contoh untuk teman-teman di Indonesia, punya impian membuka usaha kecil, tapi muncul pikiran, nanti rugi. Saat niat muncul, seperti, aku mau coba riset resep hari ini, langsung saja 5 4 3 2 1 dan mulai cari resep. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan biarkan keraguan menghalangi potensimu. Setiap kali ada insting kuat yang menyuruhmu melakukan sesuatu yang positif, jangan diabaikan. Latih dirimu untuk segera bertindak menggunakan aturan 5 detik. Kesimpulan dan intisari penting, aturan 5 detik membantu kita menyelaraskan diri dengan keinginan dan insting terdalam kita, mendorong kita untuk mewujudkan potensi sejati tanpa terhalang keraguan. Ini tentang mempercayai diri sendiri. Bab 4, aturan 5 detik dalam pekerjaanmu. Pemahaman saya. Fokus bab ini adalah aplikasi aturan 5 detik dalam konteks pekerjaan atau karir. Ini bisa membantu kita jadi lebih produktif, berani mengambil inisiatif, mengatasi rasa takut berbicara di depan umum, atau bahkan meminta kenaikan gaji. Contoh atau penerapan, punya ide baru untuk proyek tapi ragu menyampaikannya ke atasan. Begitu ide itu muncul, terapkan 5 4 3 2 1 dan langsung kirim email atau jadwalkan pertemuan. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, di rapat, ada ide yang kamu yakini bisa perbaiki proses kerja, tapi sungkan bicara. Saat niat muncul, 5 4 3 2 1, angkat tangan dan sampaikan idemu. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan takut mengambil inisiatif di tempat kerja. Gunakan aturan 5 detik ini untuk mengatasi keraguan dan mendorong dirimu keluar dari zona nyaman, meraih peluang, dan meningkatkan produktivitas. Kesimpulan dan intisari penting, aturan 5 detik adalah alat praktis untuk meningkatkan kinerja, keberanian, dan produktivitas di tempat kerja dengan mendorong kita untuk mengambil tindakan segera pada setiap peluang atau ide positif. Bagian 2, dampak luas kekuatan pemicu, bab 5, bab 8. Bab 5, aturan 5 detik dan hubunganmu. Pemahaman saya, aturan ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga sangat membantu dalam mempererat dan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Seringkali, kita menunda mengungkapkan perasaan, meminta maaf, atau menunjukkan perhatian karena sungkan atau gengsi. Contoh atau penerapan, merasa perlu menyampaikan sesuatu yang penting kepada pasangan, keluarga, atau teman, misalnya memuji, meminta maaf, jangan tunda. Begitu insting itu muncul, terapkan hitungan mundur 5 4 3 2 1 dan langsung lakukan. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, ingin memeluk orang tua atau bilang, terima kasih, ke teman, tapi ada yang menahan. Atau ada perselisihan kecil dengan pasangan tapi gengsi minta maaf. Saat perasaan itu muncul, langsung saja bilang dalam hati, 5 4 3 2 1 go. Langsung peluk, kirim pesan, atau minta maaf. Saran untuk teman-teman di Indonesia. Dalam budaya kita yang kadang cenderung sungkan, aturan 5 detik bisa jadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih hangat dan jujur. Jangan tunda untuk menunjukkan kasih sayang atau meminta maaf. Kesimpulan dan intisari penting. Aturan 5 detik adalah alat ampuh untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ini mendorong kita untuk bertindak proaktif dalam menunjukkan perhatian, empati, dan keberanian berkomunikasi. Bab 6, aturan 5 detik dan kesehatanmu. Pemahaman saya, bab ini membahas bagaimana aturan 5 detik bisa diaplikasikan untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Kita sering tahu apa yang baik untuk tubuh dan pikiran, olahraga, makan sehat, tapi malas menunda memulainya. Contoh atau penerapan, kamu tahu harus melakukan sesuatu untuk kesehatanmu, entah itu bangun lebih pagi untuk jalan santai, memilih salad, atau minum air lebih banyak. Jangan berpikir 2 kali. Begitu niat muncul, langsung saja 5 4 3 2 1 dan langsung lakukan. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, kamu tahu harus mengurangi gorengan atau bangun pagi untuk sholat dan olahraga. Saat niat itu muncul, misalnya, aku mau masak sendiri. Langsung saja 5 4 3 2 1 dan langsung menuju dapur. Saran untuk teman-teman di Indonesia, kesehatan itu investasi paling berharga. Jangan biarkan kemalasan atau godaan sesaat merusak niat baikmu untuk hidup lebih sehat. Gunakan aturan 5 detik ini setiap kali kamu ragu atau malas. Kesimpulan dan intisari penting.
Aturan 5 detik sangat efektif untuk membangun kebiasaan sehat dan mengatasi kemalasan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Ini mengajarkan kita untuk segera bertindak atas insting positif terkait kesehatan. Bab 7. Aturan 5 detik dan kekuatan pendorong. Pemahaman saya, aturan 5 detik ini bukan hanya tentang memulai satu tindakan, tapi juga tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa menciptakan efek domino dan memicu serangkaian tindakan positif lainnya. Ini tentang membangun momentum. Contoh atau penerapan. Begitu berhasil melakukan satu tindakan kecil menggunakan aturan 5 detik, itu akan membangun kepercayaan diri dan motivasi untuk tindakan berikutnya. Misalnya, setelah berhasil bangun pagi, akan lebih mudah termotivasi untuk olahraga, lalu sarapan sehat. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, mau beres-beres rumah yang berantakan. Mulai dengan tindakan sangat kecil, aku mau bereskan tumpukan baju itu dulu. Saat niat muncul, 5, 4, 3, 2, 1, go. Setelah itu, kamu akan merasa ada dorongan energi untuk lanjut membersihkan meja, lalu menyapu. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan meremehkan kekuatan tindakan kecil. Setiap kali berhasil menerapkan aturan 5 detik, kamu sedang membangun kekuatan pendorong. Jadikan setiap kemenangan kecil sebagai bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Kesimpulan dan intisari penting. Aturan 5 detik bukan hanya tentang memulai, tapi juga tentang menciptakan kekuatan pendorong atau momentum positif. Satu tindakan kecil yang dilakukan dengan berani akan memicu serangkaian tindakan positif lainnya. Bab 8. Aturan 5 detik dan keberanian sehari-hari. Pemahaman saya, penulis merangkum pembahasan sebelumnya dengan menekankan konsep keberanian sehari-hari. Keberanian itu bukan hanya milik pahlawan, tapi milik kita semua. Ini tentang berani mengambil langkah kecil setiap hari, berani menghadapi ketakutan dan keraguan. Contoh atau penerapan, keberanian sehari-hari adalah tentang membuat pilihan-pilihan kecil yang menantang diri kita untuk tumbuh. Ini bisa sesederhana berani bertanya di kelas, berani menyampaikan pendapat di rapat, atau berani mencoba hobi baru. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, di angkutan umum melihat orang tua kesulitan, insting ingin menolong tapi ragu. Saat insting muncul, langsung saja 5, 4, 3, 2, 1, go. Langsung tawarkan bantuan. Ini adalah bentuk keberanian sehari-hari. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan pernah menganggap remeh keberanian kecil yang bisa kamu tunjukkan setiap hari. Setiap kali kamu menggunakan aturan 5 detik untuk melawan keraguan, kamu sedang melatih otot keberanianmu. Kesimpulan dan intisari penting. Aturan 5 detik adalah kunci untuk membangun keberanian sehari-hari dalam diri kita. Ini mengajarkan kita untuk tidak menunggu keberanian besar, tapi menemukan dan melatih keberanian dalam setiap tindakan kecil yang menantang kita. Bagian 3. Kebahagiaan dan tujuan hidup, Bab 9, Bab 11. Bab 9, Kekuatan keberanian sehari-hari. Pemahaman saya, di bab ini, penulis ingin kita memahami bahwa keberanian itu bisa kita praktikkan setiap hari, dalam hal-hal kecil sekalipun. Keberanian yang paling penting justru terletak pada tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Aturan 5 detik adalah kunci untuk membuka keberanian sehari-hari ini. Contoh atau penerapan, berani mengucapkan tidak pada hal yang tidak sesuai nilai kita, berani memulai percakapan dengan orang asing, atau berani mengakui kesalahan. Ini semua adalah bentuk keberanian sehari-hari. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, di angkutan umum melihat ibu hamil berdiri, insting ingin menawarkan tempat duduk tapi ragu. Saat insting muncul, langsung saja 5, 4, 3, 2, 1, go. Langsung tawarkan tempat dudukmu. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan pernah meremehkan kekuatan keberanian dalam hal-hal kecil. Setiap kali kamu menggunakan aturan 5 detik untuk melawan keraguan dan melakukan sesuatu yang benar, kamu sedang melatih otot keberanianmu. Kesimpulan dan intisari penting, keberanian sejati terletak pada tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Aturan 5 detik adalah alat ampuh untuk mengaktifkan keberanian sehari-hari ini. Bab 10. Kamu tidak akan merasakan kepercayaan diri sampai kamu bertindak. Pemahaman saya, ini adalah salah satu bab paling penting. Penulis ingin kita membuang mitos bahwa kita harus merasa percaya diri dulu baru bertindak. Justru sebaliknya,
Kepercayaan diri itu tidak datang dari berpikir, melainkan dari tindakan. Contoh atau penerapan. Banyak orang menunda memulai sesuatu karena merasa belum siap atau belum percaya diri. Penulis menekankan bahwa ini adalah jebakan. Cara satu-satunya untuk menjadi percaya diri adalah dengan melangkah maju, melakukan hal yang menakutkan, dan mengalaminya sendiri. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, mau melamar pekerjaan impian, tapi merasa, aduh, aku nggak punya pengalaman sebanyak itu. Daripada menunggu, begitu niat itu muncul, aku mau coba kirim lamaran kerja itu, langsung saja 54321 dan kirim lamaran itu. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan biarkan ketidakpercayaan diri menghalangimu meraih impian. Percaya diri itu adalah hasil, bukan syarat. Mulai saja. Ambil langkah kecil dengan aturan 5 detik. Kesimpulan dan intisari penting, kepercayaan diri adalah hasil dari tindakan, bukan prasyarat. Kita tidak akan pernah merasa sepenuhnya percaya diri sampai kita berani melangkah dan bertindak. Bab 11. Kekuatan aturan 5 detik untuk membuatmu bahagia. Pemahaman saya, aturan 5 detik pada akhirnya bisa membawa kita pada kebahagiaan sejati. Dengan mendorong kita untuk hidup lebih otentik, mengejar tujuan, dan berkontribusi kepada dunia. Ketika kita tidak lagi menunda dan berani bertindak, kita merasakan kepuasan. Contoh atau penerapan, aturan ini membantu kita keluar dari rutinitas yang membosankan, mengejar minat yang terpendam, dan berani mengambil risiko untuk menciptakan hidup yang lebih berarti. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, ingin mencoba hal baru seperti belajar membatik, menulis cerita, atau menjadi relawan. Saat niat itu muncul, misalnya, aku mau cari kursus membatik online, langsung saja 54321 go. Langsung cari informasinya. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan biarkan hidupmu berjalan begitu saja tanpa arah. Gunakan aturan 5 detik untuk mencari dan mengejar apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Berani ambil langkah kecil setiap hari. Kesimpulan dan intisari penting, aturan 5 detik pada akhirnya akan membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar. Ini dicapai dengan mendorong kita untuk hidup lebih otentik, mengejar tujuan yang bermakna, dan berkontribusi. Bagian 4. Ketangguhan dan penguasaan diri, Bab 12, Bab 17. Bab 12. Temukan keberanianmu dalam keadaan sulit. Pemahaman saya, aturan 5 detik tidak hanya untuk hal yang menyenangkan, tapi juga sangat krusial saat kita menghadapi masa-masa sulit atau tantangan besar. Saat dalam tekanan, rasa takut dan keraguan bisa semakin kuat. Aturan ini memaksa kita bertindak. Contoh atau penerapan. Ketika seseorang merasa sangat terpuruk, mereka menggunakan 54321 untuk bangkit dari tempat tidur, membuka tirai jendela, atau melakukan hal kecil lainnya yang membantu mereka bergerak maju. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, menghadapi masalah finansial atau kehilangan pekerjaan. Saat keputusasaan muncul, tapi ada insting untuk mencari solusi. Misalnya, aku harus coba cari info lowongan kerja. Langsung saja 54321 go. Langsung buka laptop. Saran untuk teman-teman di Indonesia. Ketika kamu merasa terjebak dalam masalah atau kesedihan, jangan biarkan dirimu tenggelam. Gunakan aturan 5 detik setiap kali kamu punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif. Kesimpulan dan intisari penting. Aturan 5 detik sangat ampuh untuk menemukan keberanian dan mendorong tindakan bahkan dalam menghadapi kesulitan hidup yang paling berat. Ini mengajarkan kita untuk melawan kelumpuhan karena ketakutan. Bab 13. Hidup lebih berani. Pemahaman saya, mengaplikasikan aturan 5 detik secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup. Ini tentang bagaimana kita memilih untuk hidup. Hidup yang lebih berani berarti tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, keraguan, atau penyesalan. Contoh atau penerapan. Ketika kita secara teratur menggunakan aturan 5 detik, kita akan mulai melihat diri kita sebagai orang yang mampu dan berani. Ini mendorong kita untuk mengambil risiko yang lebih besar dan mengejar impian. Contoh untuk teman-teman di Indonesia. Punya impian besar seperti keliling Indonesia naik motor, tapi pikiran bilang, itu cuma mimpi. Dengan aturan 5 detik, saat niat, aku harus mulai menabung. Muncul. Langsung saja 54321 go. Saran untuk teman-teman di Indonesia,
Jangan pernah batasi dirimu hanya karena rasa takut. Gunakan aturan 5 detik untuk secara konsisten mendorong dirimu keluar dari zona nyaman. Pilih untuk hidup berani setiap hari. Kesimpulan dan intisari penting. Konsistensi dalam menerapkan aturan 5 detik akan mengarah pada gaya hidup yang lebih berani dan penuh. Ini tentang memilih untuk proaktif dalam menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Bab 14, Peraturan 5 detik. Pemahaman saya. Bab ini adalah rangkuman dari semuanya. Penulis menegaskan kembali esensi dari aturan 5 detik itu sendiri, yaitu momen ketika kamu punya insting untuk bertindak demi tujuanmu, kamu harus segera menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bergerak secara fisik. Contoh atau penerapan, tidak banyak contoh baru, melainkan penegasan kembali pentingnya rumus 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bergerak sebagai prinsip inti. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, merasa bosan di rumah, dan ada ide untuk belajar bahasa baru. Begitu niat belajar itu muncul, langsung saja dalam hati bilang, 5, 4, 3, 2, 1 go. Langsung buka aplikasi atau cari video tutorial. Saran untuk teman-teman di Indonesia, ingat baik-baik rumus aturan 5 detik ini, 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Jadikan ini mantra harianmu. Jangan pernah menunda insting positif yang muncul. Kesimpulan dan intisari penting. Prinsip inti aturan 5 detik itu sendiri. Begitu ada insting untuk bertindak demi tujuan, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung bergerak secara fisik. Ini adalah kunci universal untuk mengatasi penundaan, keraguan, dan ketakutan. Bagian 5. Makna dan universalitas. Bab 15, Bab 17. Bab 15, temukan tujuan Anda. Pemahaman saya, aturan 5 detik bisa jadi jembatan untuk menemukan dan mengejar tujuan hidup kita yang lebih besar. Seringkali, kita bingung karena takut mengambil langkah pertama. Dengan menerapkan aturan ini, kita bisa mulai mengeksplorasi minat dan nilai kita. Contoh atau penerapan, penulis mendorong kita untuk tidak menunggu momen pencerahan untuk menemukan tujuan. Tujuan ditemukan melalui tindakan kecil yang berani dan konsisten dalam menjelajahi apa yang membuat kita merasa hidup. Contoh untuk teman-teman di Indonesia, merasa kosong atau tidak tahu arah setelah lulus. Jika ada sedikit saja rasa penasaran terhadap sesuatu, misalnya, aku mau coba ikut komunitas menanam hidroponik. Begitu niat itu muncul, langsung saja 5, 4, 3, 2, 1 go. Langsung cari informasinya. Saran untuk teman-teman di Indonesia, jangan takut untuk menjelajahi berbagai kemungkinan. Tujuan hidup tidak selalu datang dalam bentuk wahyu besar. Gunakan aturan 5 detik setiap kali kamu punya dorongan untuk mencoba hal baru. Kesimpulan dan intisari penting. Aturan 5 detik dapat menjadi alat yang ampuh untuk menemukan tujuan hidup kita. Ini mendorong kita untuk secara aktif menjelajahi minat dan nilai-nilai kita melalui tindakan-tindakan kecil yang berani. Bab 16. Untuk setiap orang di seluruh dunia, aturan 5 detik. Pemahaman saya, aturan 5 detik ini adalah prinsip yang universal, berlaku untuk siapa saja di seluruh dunia, dari berbagai latar belakang dan kondisi. Banyak kisah dan kesaksian membuktikan bahwa aturan ini bekerja pada otak manusia secara umum. Contoh atau penerapan. Bab ini berisi kumpulan cerita inspiratif dari pembaca di berbagai belahan dunia yang menggunakan aturan 5 detik untuk mengatasi masalah pribadi, meraih impian, atau meningkatkan kualitas hidup. Contoh untuk teman-teman di Indonesia. Ada seorang ibu rumah tangga di desa yang tadinya ragu memulai usaha, tapi dengan 5, 4, 3, 2, 1, dia berani mencoba berjualan gorengan dan sukses. Atau mahasiswa yang menunda tugas akhir, tapi dengan 5, 4, 3, 2, 1, dia berani mulai menulis dan lulus tepat waktu. Saran untuk teman-teman di Indonesia, lihatlah aturan 5 detik ini sebagai hadiah universal. Ini bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untukmu. Mulailah menerapkannya dalam kehidupanmu, dan bagikan pengalamanmu. Kesimpulan dan intisari penting. Aturan 5 detik adalah prinsip yang universal dan efektif untuk setiap orang. Banyak kisah nyata membuktikan bahwa aturan ini mampu membawa perubahan positif di berbagai aspek kehidupan. Bab 17. Momen memicu dan pemicu momen. Pemahaman saya, bab terakhir ini merangkum konsep momen memicu, saat kesempatan untuk berubah muncul, dan pemicu momen, aturan 5 detik itu sendiri. Setiap perubahan besar dimulai dari momen-momen kecil yang kita pilih untuk bertindak. Contoh atau penerapan,
Bab ini menegaskan kembali pentingnya rumus 54321 dan langsung bergerak. Ini adalah penutup yang kuat, mengingatkan pembaca pada prinsip inti dan mengajak mereka untuk terus menerapkannya. Contoh untuk teman-teman di Indonesia. Setiap hari, kita dihadapkan pada banyak momen memicu. Misalnya, saat alarm berbunyi, momen memicu untuk bangun, saat melihat tumpukan cucian kotor, momen memicu untuk mencuci. Aturan 5 detik adalah pemicu momen yang membantumu memanfaatkan setiap kesempatan itu. Saran untuk teman-teman di Indonesia. Pahami bahwa setiap detik dalam hidupmu adalah kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Jangan biarkan momen berharga ini berlalu karena keraguan. Jadikan aturan 5 detik sebagai sahabat setiamu. Kesimpulan dan intisari penting. Hidup kita dipenuhi dengan momen memicu untuk bertindak, dan aturan 5 detik, 54321, lakukan, adalah pemicu momen yang paling efektif. Ini adalah kunci untuk memanfaatkan setiap kesempatan kecil demi perubahan besar. Kesimpulan utama, kekuatan ajaib di tanganmu. Teman-teman, setelah menyimak seluruh ringkasan ini, satu hal yang harus kalian bawa pulang adalah perubahan, keberanian, dan kebahagiaan itu ada di tangan kalian setiap saat. Kita semua punya kecenderungan untuk menunda, meragukan diri, atau takut menghadapi hal baru. Namun, dengan alat sederhana bernama aturan 5 detik, kita bisa melawan kecenderungan itu dan mengambil kendali penuh atas hidup kita. Aturan 5 detik mengajarkan kita bahwa tindakan mendahului perasaan. Kita tidak perlu menunggu motivasi, rasa percaya diri yang penuh, atau waktu yang sempurna. Begitu insting positif muncul, sekecil apapun itu, kita punya waktu 5 detik untuk mengubah insting itu menjadi tindakan fisik. Inilah inti kekuatan dari buku ini. Apa yang harus kalian lakukan di dunia nyata Indonesia? Saya sebagai psikolog berpengalaman, menyarankan langkah-langkah praktis ini untuk kalian semua di Indonesia. 1. Mulai dari sekarang, bukan nanti, jangan tunda lagi. Begitu kalian selesai membaca ini, pikirkan satu hal kecil yang ingin kalian lakukan hari ini, tapi sering kalian tunda. Misalnya, merapikan meja belajar, menelepon orang tua, mengirim email penting, atau minum air putih. 2. Latih otakmu. Setiap kali niat untuk melakukan hal baik muncul, tapi otak mulai mencari alasan, segera lawan dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Lakukan, ucapkan itu dalam hati, lalu langsung gerakan badanmu. Jangan beri kesempatan otakmu untuk berpikir ulang. 3. Terapkan di setiap aspek hidup. Pribadi, mau bangun lebih pagi? 5, 4, 3, 2, 1, bangkit. Mau baca buku? 5, 4, 3, 2, 1, ambil bukunya. Kerja kuliah, ada ide di rapat? 5, 4, 3, 2, 1, angkat tangan dan bicara. Tugas menumpuk? 5, 4, 3, 2, 1, buka laptop dan ketik satu kalimat. Hubungan, mau minta maaf? 5, 4, 3, 2, 1, kirim pesan atau telepon. Mau memuji teman? 5, 4, 3, 2, 1, langsung sampaikan. Kesehatan, mau jalan kaki sebentar? 5, 4, 3, 2, 1, pakai sepatu dan keluar. 4. Apresiasi dirimu. Setiap kali kalian berhasil menerapkan aturan 5 detik, berikan apresiasi kepada diri sendiri. Ini akan memperkuat kebiasaan baik dan menumbuhkan kepercayaan diri. 5. Jadilah contoh. Ceritakan pengalaman kalian menerapkan aturan ini kepada teman atau keluarga. Inspirasi adalah cara terbaik untuk membantu orang lain berubah. Ingat, teman-teman, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian berarti bertindak meskipun ada rasa takut. Aturan 5 detik adalah alat kalian untuk melakukan itu. Ini adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas dalam diri kalian dan menciptakan hidup yang lebih berarti, bahagia, dan penuh keberanian. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Mari kita buktikan, mulai dari hari ini, bahwa kekuatan untuk mengubah hidup ada pada setiap 5 detik yang kita miliki.